karena istilahnya masih DKI Jakarta sebelum ada Kepres. Tadi kami menyerahkan persyaratan-persyaratan administrasi untuk diverifikasi kurang lebih selama 3 hari. Mudah-mudahan administrasinya lancar sehingga kami bisa meneruskan pada proses-proses selanjutnya, antara lain adalah pemeriksaan kesehatan yang insya Allah dijadwalkan di tanggal 31 Agustus. Dalam kesempatan ini kami menyampaikan juga nama pasangan kami adalah Ridho, ya, singkatan dari Ridwan Suswono, bukan Rawon, mohon izin. Semata-mata kami sangat berharap ada ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam niat baik kami membangun bangsa ini melalui demokrasi dan kerja-kerja untuk kemajuan Indonesia dan khususnya Jakarta. Dan tentu kami berharap proses administrasi politik ini lancar, dilanjutkan dengan proses kontestasinya yang kondusif, penuh riang gembira, penuh adu gagasan dari calon-calon yang nanti mungkin sudah ditetapkan oleh KPU, kurang lebih mungkin sekitar 3 pasang, sehingga rakyat Jakarta alhamdulillah disuguhi oleh gagasan-gagasan yang solutif selama 5 tahun ke depan yang cocok dengan yang ada dalam pikiran warga Jakarta. Slogan kami adalah Jakarta Baru, karena Jakarta sudah tidak lagi sebagai ibu kota Indonesia, sehingga membutuhkan imajinasi baru, membutuhkan definisi baru. Kota ini yang luar biasa sebagai pusat Indonesia akan dibawa kemana dengan cara apa. Kami akan mendefinisikan Jakarta Baru ini dengan partisipatif. Semua yang mencintai Jakarta, kami ingin dengar aspirasinya untuk jadikan sama-sama sebuah rencana cetak biru masa depan Jakarta, dari Jakarta Baru menuju Jakarta Maju, kira-kira begitu ya. Kami juga berharap tentu setelahnya dari kontestasi politik, jika Tuhan mengizinkan dan warga memberi keyakinannya, kami akan selama 5 tahun tentu membangun dengan kerja-kerja politik. Kami ingin memastikan tidak ada lagi anak-anak di Jakarta yang tidak mendapatkan hak dalam berpendidikan. Dari seluruh penjuru Jakarta, kita harus membangun sumber daya manusia yang berkualitas, karena mimpi 21 tahun lagi Indonesia emas harus dimulai dari sekarang untuk menghadirkan anak-anak generasi baru, generasi muda Jakarta yang siap menyambut Indonesia emas. Juga pelayanan kesehatan, kita ingin warga Jakarta, warga Indonesia semua sehat-sehat, ya, semua mendapatkan pelayanan dengan cepat dan terjangkau, ya, dan semua bidang-bidang yang menyertainya juga pasti kita akan cintai, kita dukung, termasuk olahraga, ya, termasuk semua kesehatan olahraga yang ada di Jakarta, khususnya yang sangat dicintai misalkan sepak bola, tentu kita akan dukung, kita maksimalkan, apalagi dengan brand dan klub Persija dengan Jackmania-nya yang luar biasa, tentu kita akan dukung sebagai kewajiban pemimpin. Karena nanti kalau sudah terpilih, kami akan menjadi pelayan masyarakat. Karena tujuannya adalah melayani. Baik yang memilih maupun tidak memilih, kami akan melayani dengan cara yang sama, dengan seadil-adilnya. Kami juga akan membawa konsep-konsep baru kepada Jakarta, menyelesaikan masalah-masalah yang rutin, banjir, polusi, kemacetan, dan juga menghadirkan hal-hal baru, lompatan-lompatan baru, pasca Jakarta tidak lagi ibu kota, tapi ingin melompat menjadi kota global. Kami berdua datang dengan pengalaman, mudah-mudahan bisa berkenan di warga Jakarta. Saya pernah mencintai Indonesia, bekerja keras sebagai wali kota, sebagai gubernur. Pak Suswono pernah membangun mencintai Indonesia,
melalui ilmu kerja kerasnya di bidang pertanian sebagai menteri di kabinet terdahulu. Kombinasi ini mudah-mudahan berkenan. Yang kedua, kombinasi saya yang mungkin banyak di lapangan nanti, Pak Suswono yang lebih ngemong, lebih membawa rasa damai kondusif, juga tentunya ini membawa nilai tambah kepada masa depan Jakarta. Di belakang kami, sahabat-sahabat kami dengan warna-warna dari keindonesiaannya, mewakili keragaman Jakarta, hadir pimpinan-pimpinan partai di wilayah Jakarta. Ini adalah harus dilihat sebagai semangat persatuan. Ini adalah koalisi rekonsiliasi yang mungkin sempat terpisah saat Pilpres. Oleh Pilkada Jakarta dipersatukan dengan membangun Jakarta dengan semangat kebersamaan, ya. Mudah-mudahan dengan koalisi persatuan yang jumlahnya besar ini, maka 5 tahun ke depan kondusivitas akan lebih terjamin, komunikasi akan lebih lancar, dan siapa yang diuntungkan? Yang diuntungkan adalah warga Jakarta, karena programnya akan lancar, dukungan akan besar, sehingga mimpi Jakarta baru, Jakarta maju, insya Allah bisa tercapai dalam 5 tahun ke depan. Saya kira itu semangatnya. Mudah-mudahan setelah ini mohon izin pasangan Ridho akan banyak bersosialisasi secara fisik, secara alat peraga dan lain-lain, terbuka terhadap masukan, kritikan, karena semata-mata kita harus sama-sama cari apa itu Jakarta baru menuju Jakarta maju. Dan mohon doa dari semuanya, baik yang mendengar atau yang hadir ataupun yang menyimak nanti, bahwa kami dengan niat tulus ikhlas, nawaitunya semata-mata untuk ibadah, mencari ridho Allah melalui kepemimpinan. Mudah-mudahan doa semuanya Allah kabulkan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wa hidayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Arya melihat RK Suswono yakin begitu untuk memimpin DKI Jakarta. Tadi juga sempat meminta dukungan langsung dari Jackmania. Lawannya Pramono Anung dan juga Rano Karno yang dikatakan bahwa PDIP tentunya akan bekerja keras. Anda menanggapinya seperti apa? Ya, bagi RK meskipun sekarang dia tengah berada di tengah mendapatkan angin ya saya kira. Tapi Pramono dan Rano Karno tentu bukan lawan yang mudah juga bagi seorang RK ya. Apalagi Mas Pram punya pengalaman politik yang panjang. Rano Karno sebagai kepala daerah. Ya, sebagai kepala daerah di Banten ya. Dan juga tentu orang juga punya memori yang panjang soal Sidul anak Betawi. Nah, jadi mungkin saya kira Rano Karno akan membangkitkan kembali memori orang, imajinasi orang tentang sinetron yang dulunya sangat populer bagi warga Indonesia dan tentu bagi warga Jakarta, soal Sidul anak Betawi ya. Nah, jadi saya kira dalam hal ini saya melihat tentu ini pertarungan yang tidak mudah bagi seorang RK, dan dalam kondisi itu bagi PDI Perjuangan tentu juga punya tugas yang berat juga. Gitu. Kita sama-sama saksikan Mas Arya dan juga pemirsa, ini Bobi Nasution akan memberikan konferensi persnya ke hadapan publik. Ya pemirsa, ini adalah Ridwan Kamil dan juga Suswono yang sudah meninggalkan KPU. Akhirnya melakukan pendaftaran di mana 3 hari lagi nanti akan dilihat bagaimana hasilnya dan menuju ke tahap selanjutnya. Ridwan Kamil, Suswono ini kompak mengenakan baju yang sama, yakni baju adat Betawi berupa baju koko putih dengan peci hitamnya dan juga selendang cukin berwarna oranye. Dengan didukung oleh 12 partai politik dari Koalisi Indonesia Maju, RK Suswono maju dengan nama Ridho. Ridwan Kamil adalah sosok yang pernah memimpin Jawa Barat, sebelumnya Wali Kota Bandung, kemudian Gubernur Jawa Barat. Sementara itu Pak Suswono
memiliki pengalaman sebagai anggota DPR RI, juga di kabinet sebagai Menteri Pertanian pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kita akan lihat kemudian bagaimana kombinasi kepala daerah yang pernah berada di pemerintahan pusat dan juga pemerintahan daerah dengan kombinasi keilmuannya, kemudian pengalaman dan juga pemerintahannya. Kami juga ajak Anda pemirsa menuju ke Sumatera Utara. Ada Bobi Nasution yang memberikan konferensi persnya. KPU dan Bawaslu yang sudah luar biasa memberikan sambutan dalam penerimaan pendaftaran kami pada siang hari ini. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata sambutan yang disampaikan oleh Ketua KPU Provinsi Sumatera Utara kepada Bapak Agus Arifin. Pemirsa, kami harus jeda terlebih dahulu. Saya jeda breaking news TV One Balsi akan kembali dengan informasi lainnya untuk Anda sesaat lagi.